Kalaupun ada air mata, sungguh bukan karena aku tidak ikhlas atas takdirnya, melainkan hanya karena sebab aku manusia yang punya hati yang rapuh. Ya Allah, maafkanlah aku yang mencoba mencari kesempurnaan diri di atas ketidaksempurnaanku. Ya Allah ya Rabb, takdir apa yang kau berikan kepadaku, dosa apa yang kau takdirkan kepadaku. Jika nanti aku jatuh cinta lagi, izinkan aku mencintai seseorang yang berhak memiliki. Sebab patah hati bukanlah episode yang menyenangkan. Sakitku terlalu rumit untuk diceritakan. Perihal aku, sangat takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah takut kehilanganku. Bagiku, bertemu itu soal gampang, berpisah itu mudah, melupakan itu cepat. Tapi, untuk menghapus kenangan itu sulit. Bagaimana aku perihal hatimu saat ini? Siapa yang sedang kau utamakan? Siapa yang saat ini sedang kau perjuangkan? Bisakah kau jujur padaku? Aku bimbang mengenai sifatmu yang terkadang berubah tak menentu. Terkadang kau terlihat peduli padaku, dan terkadang kau terlihat dingin padaku. Lantas, aku harus menilaimu dari sisi mananya? Bagaimana aku menjawab semua persoalan yang sedang menimpa hubungan kita? Hanya dirimu yang bisa membuatku menemukan jawabannya. Jujur, menjalani hubungan denganmu seperti memecahkan sebuah teka-teki yang rumit tanpa penjelasan sedikit pun. Jika hadirmu tidak dihargai seseorang, maka ajarkan dia dengan ketidakhadiranmu. Turuti saja egomu. Kehilanganku mungkin bukan hal serius bagimu. Tahu nggak, perempuan itu tidak akan melepaskan seseorang yang ia cintai dengan alasan apapun, terkecuali laki-lakinya mencintai perempuan lain. Tenang saja, aku masih di sini dengan perasaan yang sama, dan dengan bodohnya aku masih berharap kamu kembali. Terkadang aku bilang iya, bukan berarti aku setuju, tapi aku malas berdebat buat hal yang tak berguna. Ada kata jenuh ketika bertahan, dan ada kata sakit ketika kita meninggalkan. Ingat, jadi orang setia itu gak gampang. Hanya bisa melihat tanpa berkata, tersenyum tanpa menyapa, dan memendam tanpa mengungkapkan rasa. Bukan dari cara dia mencintaimu, tapi lihat bagaimana cara dia menghargaimu sebagai seorang wanita. Bagaimana mungkin laki-laki menghormati dirimu jika kau saja terang-terangan menjatuhkan kehormatanmu di depan laki-laki lain? Tenang, tidak semua yang kita harapkan harus terwujud sekarang. Semua sudah ada waktunya masing-masing. Tugas kita adalah tetap berusaha dan berdoa sebaik mungkin. Jangan cari sekedar pendamping, tapi carilah ia yang mau membimbing. Tampan tak manfaat. Jika dia mengajakmu maksiat, kaya tak berarti hebat. Kalau kamu tidak pernah merasakan hujan saat langit mendung, berarti kamu tahu rasanya air mata turun, bibir tersenyum. Jika dia dengan mudah meninggalkanmu, lalu kenapa kau harus bersusah payah untuk merelakannya? Kamu lahir tidak harus sebodoh itu. Ketika kamu merasa terluka atas sikap seseorang, maka berdoalah agar kamu tidak berbuat seperti apa yang ia lakukan. Tersenyumlah meski kondisi tak berpihak. Rasa sakitmu mengajarkanmu agar bisa lebih dewasa, lebih hati-hati dalam menyikapi sebuah hubungan. Aku takut pada amarah saya sendiri. Itulah mengapa saya banyak tertawa dan tetap rendah hati sebisa mungkin. Akan ada saatnya aku membiarkan seorang pergi dari hidupku, meski aku tahu kehilangan dirinya bukanlah perihal yang mudah bagiku. Terima kasih atas perubahan sikapnya. Aku sekarang sadar bahwa payung hanya digenggam erat ketika hujan deras, dan kau lepas ketika ada pelangi. Kita harus sadar diri. Ingat, payung hanya sementara dan mudah rusak. Pelangi, walaupun sementara,
dia terlihat lebih indah. Jika kamu tidak pandai permainan, maka kamu akan dipermainkan. Kalau suatu hari nanti dia datang kembali dengan alasan dia tidak bisa menemukan orang yang lebih baik darimu, lalu apa yang kau lakukan? Sering banget tiba-tiba gak paham sama mood sendiri. Tadinya baik-baik aja, tiba-tiba emosian, kesel, sedih, padahal masalahnya sepele. Ya Allah, maafkan masa laluku dan rubahlah masa depanku. Amin. Ketika ada orang bertanya kenapa harus berakhir, aku jawab, aku dan dia adalah dua orang yang keras kepala. Aku merasa dia yang menyakitiku, dan dia merasa aku yang menyakitinya. Lalu siapa yang harus disalahkan? Tentu saja ego kami. Ikhlas itu ibarat gula dalam minuman, tak terlihat namun terasa manisnya. Percayalah, pasti kita pernah merasa menyesal bertemu dengan seseorang, tapi ya udah nggak apa-apa. Setidaknya dengan kenal mereka, kita bisa belajar satu hal dan mendapat pengalaman berharga. Hanya sikapmu yang bisa membuatku mengambil sebuah pilihan, pergi atau bertahan padamu. Untuk saat ini, aku tidak berharap kepada siapapun. Yakinlah bahwa semua keputusan yang kamu ambil gak pernah salah. Santai saja, gak perlu cemas, karena ceritamu ditulis oleh penulis skenario terbaik. Dan pastikan hubunganmu dengannya baik-baik saja.